Salam saudaraku sekalian, refleksi iman bagi kita untuk renungan kali ini diberi judul kesempatan. Saudaraku sekalian yang terkasih, jika ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah segera. Itu mungkin kesempatan terakhir Anda. Di suatu siang hari bolong, sekitar jam 1 siang, matahari sangat terik bersinar, yang bisa membakar gosong kulit setiap orang yang berada di jalanan. Panas yang luar biasa seakan membakar, datangnya tidak hanya dari atas, namun pantulannya di jalan yang beraspal dan tanah yang kering tandus juga menambah parah teriknya. Keadaan seperti ini seharusnya cukup menyadarkan setiap orang akan dosa-dosanya dan tidak menuju ke neraka yang panasnya pastilah melebihi terik matahari. Angkutan umum juga tidak terlampau banyak. Barangkali sebagian sopir beristirahat atau menunggu di pool karena jam begitu tidaklah banyak penumpang yang lalu lalang. Akhirnya saya juga menaiki angkutan umum yang biasa disebut mikrolet itu dan menjadi penumpang pertama dan satu-satunya. Seperti biasa, saya mengambil tempat di pojok agar tidak digeser-geser penumpang lain, mengingat perjalanan saya cukup jauh dan panjang. Dalam posisi seperti ini, biasanya saya tidak ingin diganggu, karena ini adalah waktu di mana saya membiarkan pikiran ini mengembara, entah menghayal, bermimpi, atau berimajinasi. Selang beberapa waktu kemudian, naiklah seorang yang sangat tua. Barangkali usianya belumlah mencapai 70 tahun. Namun keadaannya sangatlah memilukan. Badannya kurus dan renta. Wajahnya dipenuhi benjolan-benjolan sebesar kacang polong. Matanya pun merah dan bersinar lemah. Dan badannya pun mengeluarkan bau yang tidak sedap. Entah itu disebabkan oleh penyakitnya atau oleh pakaiannya yang lusuh. Ia mengambil tempat duduk persis di depan saya, yang walau saya juga berusaha tidak peduli, tapi sesekali saya mengamatinya. Perjalanan belumlah panjang ketika supir angkot itu bertanya kepada orang tua tadi, "Pak, Bapak mau turun di mana?" Dengan suara yang berat dan dipaksakan, dia pun menjawab, "Ke rumah sakit, Pak." Lalu sopir itu menjawab lagi, "Aduh Pak, kenapa tidak bilang dari tadi? Itu rumah sakitnya sudah lewat. Bapak turun di sini saja ya, dan ambil angkot yang lain," kata sopir itu tanpa sedikit pun menaruh belas kasihan kepada bapak tua itu. Orang tua itu terlalu lemah, sehingga membutuhkan waktu yang tidak cepat untuk keluar dari angkot tersebut. Saya satu-satunya penumpang yang lain di situ, tapi badan saya seakan kaku menempel di jok mobil. Dan malas
hendak menolong bapak tua renta itu. Sebenarnya hati saya berteriak keras, "Ayo, tolong bapak itu. Bapak itu sudah tua dan sepertinya sedang sakit." Namun, badan saya tetap tidak bergerak. Sekali lagi, suara hati saya berteriak, bahkan lebih keras lagi. "Pegang tangan bapak tua itu. Pegang!" Namun tidak juga saya lakukan. Dan ketika kedua kaki bapak tua itu menginjak tanah, sang sopir langsung bergegas tancap gas dan pergi meninggalkan orang tua itu yang sedang berjuang menjaga keseimbangannya dan mengibas debu yang dihasilkan roda-roda angkot tersebut karena langsung tancap gas. Saya memandangnya dari kaca mobil belakang dengan penuh belas kasihan dan rasa bersalah. Entah apa yang menahan tubuhku ini dan membuatnya tidak bekerja sama dengan akal sehat dan suara hati saya sendiri. Saya seharusnya dapat menolong orang tersebut, bahkan menegur sopir yang tidak manusiawi itu, membantunya turun, mengantarkannya ke rumah sakit, menghubungi keluarganya, atau apa sajalah yang bisa saya lakukan untuk bapak tua itu. Namun, semua tidak saya lakukan. Kenyamanan telah mengalahkan keinginan untuk berbuat baik. Perasaan tidak ingin direpotkan telah mendiamkan teriakan suara hati nurani. Dan sekarang saya punya masalah karena wajah bapak tua itu terus membayangi ingatanku, mengikutiku kemana saya pergi, kemana saja, waktu makan, bahkan hingga menjelang tidur. Apa yang terjadi jika seandainya orang tua itu adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk mengujiku? Tanya saya dalam hati. Habislah reputasi saya sebagai anak Tuhan jika orang itu memang adalah malaikatnya. Terus-menerus saya berkata pada diri sendiri, seakan-akan ingin menghukum diri sendiri dengan perasaan bersalah. 3 hari kemudian, ayah saya berkata bahwa seseorang tak dikenal telah meninggal di rumah sakit tempat ayah bekerja, yang tidak lain adalah rumah sakit tujuan orang tua tersebut. Ketika saya bertemu dengannya di angkot umum itu, dan ternyata ia tidak memiliki keluarga atau siapapun. Saya tidak punya kesempatan untuk melihat tampang mayat tersebut. Namun dalam bayangan saya, orang tua itulah yang terbaring di sana. Jika benar, saya telah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik yang terakhir kali kepada orang tua itu. Pengalaman inilah yang mengingatkan kita untuk tidak menunda, untuk mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan. Pertama, mereka mungkin saja adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, itu mungkin kesempatan terakhir bagi kita untuk berbuat baik kepada siapapun juga, seperti halnya Bapak tadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok.
Banyak orang yang merasa terlalu nyaman berada di dalam dirinya, di dalam keadaannya, di dalam kenyamanannya. Sementara itu, di sekitar kita masih banyak malaikat-malaikat yang berkeliaran menyerupai pengemis, gelandangan, pengamen, dan anak-anak kecil, dan orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Terlalu banyak orang yang membutuhkan berada di sekitar kita, yang tentu tidak masuk akal jika kita harus menolong semuanya. Namun, paling tidak ulurkan tangan kita kepada orang yang Tuhan kirim kepada kita. Seperti ada yang tertulis, maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu yang ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudara-saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ada tertulis dalam Matius 12 ayat 47 sampai dengan ayat ke-50. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Jangan lupa saudaraku sekalian, sampaikan salam saya untuk orang yang ada di sekitar Anda dan yang ada di hati Anda.